Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Rianti, berasal dari Digitech University dari kelas E2 dengan NPM 101-204-30 dari Prodi Manajemen angkatan 2020. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang kematian. Baik, yang pertama-tama adalah tentang sakaratul maut. Sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada lagi satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit itu. Lalu para nabi menghadapi sakaratul maut. Apa yang terjadi pada para nabi alaihi wassalam berupa pedih dan rasa sakit menghadapi kematian serta sakaratul maut memiliki dua faedah sebagai berikut. Yang pertama, agar makhluk mengetahui kadar sakitnya maut meskipun tidak tampak, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan keutamaan dan meninggikan derajat di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya dari tusukan pedang. Lalu dijelaskan juga kematian dalam Al-Quran. Yang pertama, kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan risiko-risiko kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah maha mengetahui isi hati." Dalam Quran surat Ali Imran dalam ayat ke-154. Yang kedua, kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih, sehingga ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa segala sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah." Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-78. Yang ketiga, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari. Lalu yang ketiga, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Yang keempat, kematian datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." Dalam Quran surat Luqman di ayat ke-34. Yang kelima, kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah sesekali tidak akan menangguhkan kematian pada seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dalam Quran surat Al-Munafikun di ayatnya yang ke-11. Lalu ada 3 tanda sakaratul maut yang sudah mendekat dalam Islam. Yang pertama, tidak ada yang bisa menghindarinya. Seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi pun akan merasakan sakaratul maut. Ini juga akan tetap datang terlepas dari keimanan atau kezaliman manusia selama hidupnya. Lalu yang kedua, lebih berat untuk orang zalim dan selalu bermaksiat. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama bagi orang yang zalim dan ahli maksiat, sebagaimana bunyi ayat dalam Quran surat Al-An'am ayat 93 yang artinya,
Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Yang ketiga, penguji keimanan sakaratul maut tidak pernah dipisahkan dari proses kematian. Karena sejak saat itu manusia akan diuji juga keimanannya karena tidak hanya melihat malaikat, tapi juga setan untuk menguji iman. Selain itu, sakaratul maut juga tidak pernah lepas dari yang namanya rasa sakit.